Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman terdiri dari 6 hal, dan salah satunya adalah percaya atau beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak, dan hidup dari berbagai zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah ada 124.000, di antaranya 313 adalah rasul. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari, tidak semuanya nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 semuanya diceritakan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164. Dan inilah negeri-negeri yang diutus Nabi dan Rasul menurut sebagian besar ulama. 1. Indonesia. Pasca banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia di zaman Nabi Nuh, maka setelah banjir bereda, berlabuhlah kapal Nabi Nuh alaihissalam di sebuah bukit yang tinggi. Gunung Ararat di Turki dipercaya sebagai berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Maka saat itulah penyebaran umat manusia ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul Muhammad SAW bersabda, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habasyah, Ethiopia, Afrika, dan Yafet adalah moyang dari bangsa Rum, Romawi atau Eropa. Keturunan umat manusia tidak hanya berasal dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam saja, tetapi juga orang-orang beriman yang ikut dalam kapal Nabi Nuh. Menurut riwayat, orang-orang beriman kepada Nabi Nuh hanya sedikit, atau 80 orang saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 3, yaitu anak cucu-cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Dan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 77 yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya atau Nabi Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Sesudah banjir reda, bertebarlah keturunan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya yang ikut di kapal. Mereka menjelajahi ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Maka setelah mereka beranak pinak dan menjadi banyak, anak cucu keturunannya setelah beribu-ribu tahun berlalu, tentunya mereka menjadi suatu kaum yang banyak. Maka di Indonesia tentulah dikirim Nabi dan Rasul untuk menyeru mereka kepada agama Allah. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai Rasul, maka apabila telah datang Rasul kepada mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Surah Yunus ayat 47. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setiap umat telah diutus seorang Rasul, dan Allah tidak akan mengasap suatu kaum sebelum diutus Rasul kepada mereka. Maka tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa di Indonesia juga diutus Nabi dan Rasul, karena di antara 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus, mungkin juga ada yang diutus ke Indonesia, karena tidak semuanya seluruh Nabi dan Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Memang tidak ada hadis yang menerangkan tentang diutusnya Nabi dan Rasul yang diutus ke Indonesia.
Tapi ayat Al-Quran di atas cukuplah menjadi bukti bahwa pernah ada nabi di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, Jazirah Arab. Mekah Al-Mukarramah adalah tanah yang sangat disucikan umat Islam. Sebagai kota yang disucikan, Mekah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya didirikan rumah Allah yang pertama atau Baitullah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Allah juga memberikan keberkahan pada kota Mekah. Di antaranya adalah Allah mengharamkan peperangan di kota ini dan dilarang mencabut rumput, membunuh hewan dan lain sebagainya. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan pahala 1 kali sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali pahalanya dibanding sholat di tempat lain. Di antara 25 nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran, ada 6 nabi yang diutus Allah di Mekah dan Jazirah Arab. Di kota Mekah inilah Allah mengutus nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi dan rasul yang diutus di wilayah Mekah dan Jazirah Arab tercatat ada 6, yakni Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Shalih alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesir atau Afrika Utara. Mesir adalah negeri para raja. Disinilah Fir'aun atau raja-raja Mesir berkuasa. Negeri ini telah ada sejak abad ke-32 sebelum Masehi atau sekitar 3200 sebelum Masehi. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam negeri ini sudah ada. Jika ditarik awal mula negeri Mesir, maka era Fir'aunlah yang tercatat menjadi era prasejarah. Al-Quran banyak mengisahkan para nabi Allah yang berjuang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, seperti Nabi Musa dan Harun. Namun sebelum zaman Nabi Musa dan Nabi Harun, banyak nabi yang pernah tinggal ataupun sekedar singgah di Mesir. Sebut saja kisah perjalanan Nabi Yusuf. Beliau dijual sebagai budak saat remaja hingga tinggal di keluarga saudagar di Mesir. Selain Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Ibrahim juga berkunjung ke Mesir. Di era modern ini, Mesir sebagian wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Secara total luas Mesir mencapai 739 km persegi di dalam Al-Quran. Allah mengutus sebanyak 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi yang tersebut dalam Al-Quran, 3 diantaranya ditugaskan di Mesir, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun alaihissalam. Irak adalah salah satu negeri tempat diutusnya nabi dan rasul Allah. Sedikitnya ada 4 orang nabi dan rasul yang diutus di negeri ini. Keempat nabi dan rasul itu adalah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Idris diutus di wilayah Irak kuno, tepatnya di daerah Babilonia. Nabi Nuh diutus di wilayah Mesopotamia, Nabi Ibrahim di wilayah Babilonia, dan Nabi Yunus di daerah Ninawa. Keempat nabi dan rasul ini diutus oleh Allah dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Mereka semua senantiasa menyeru umat manusia
ke jalan yang lurus, yakni menyembah Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada beberapa kota terkenal di Irak, di antaranya Baghdad, Basrah, dan Kufah. Hingga kini, ketika kota tersebut terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Bahkan pada masa dinasti Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mencapai puncaknya, The Golden Age, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di negeri Syam inilah terdapat 12 orang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di wilayah ini. Mereka adalah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran bahwa Palestina dan Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah SWT selain Mekah dan Madinah. Allah SWT berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Allah memberkahi negeri itu karena kebanyakan nabi berasal dari negeri ini. Dan tanyalah pun subur. Palestina misalnya, tepatnya di Yerusalem. Kota ini disebut kota tertua di dunia dan disebut kota tiga imam. Bahkan negeri ini telah dihuni oleh bangsa Kan'an sebelum abad ke-20 sebelum Masehi atau 20.000 sebelum Masehi. Wajarlah bila negeri ini banyak diutus para nabi dan rasul karena merupakan salah satu kota tertua di dunia. Di negeri ini terdapat haikal Nabi Sulaiman dan kerajaan Nabi Daud alaihissalam, juga tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tempat diasapnya kaum Lut, tempat Nabi Zakaria alaihissalam melaksanakan sholat, tempat Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bahkan di salah satu menara masjid di Damaskus dipercaya sebagai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang dijaga dari segala keburukan, yakni atau maksum. Dijaga dari keburukan dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Di antara 4 sifat wajib Nabi, yakni yang pertama adalah sidik, jujur atau benar. Semua nabi dan rasul memiliki sifat sidik atau jujur atau benar. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin atau orang yang paling jujur sebelum diangkat menjadi nabi. Dan lawan dari sidik adalah kitsib, dusta atau bohong, dan tidak mungkin Nabi dan Rasul memiliki sifat dusta dan bohong. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Semua Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah, yakni dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW dipercayai oleh kaum kafir Quraisy dan umat muslimin dalam menitipkan barang-barangnya, meskipun saat itu mereka mengingkari dakwah Nabi, kaum kafir Quraisy. Dan lawan dari amanah adalah khianat. Tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul memiliki sifat khianat, yakni tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan.
seluruh nabi dan rasul memiliki sifat tabligh, yakni menyampaikan risalah Allah, dan tidak mungkin seorang nabi bersifat kitman atau menyembunyikan larangan-larangan atau perintah Allah walau hanya satu ayat atau satu kata. Yang keempat adalah fatona atau cerdas. Setiap nabi pasti cerdas dalam menyampaikan dakwanya, dan tidak mungkin seorang nabi bersifat baladah atau bodoh. Dan nabi-nabi dan rasul juga memiliki sifat jais, yakni sifat kemanusiaan. Yakni rasul-rasul juga sebagai manusia biasa yang memiliki sifat lapar, haus, ngantuk sebagaimana makhluk lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.